Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Pramadiana dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Yulis Ramawati dari 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Salma Runisa dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Risa Tresna Julianti. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membahas mengenai contoh dari kasus SARA. Konflik SARA yaitu sendiri adalah konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai konflik antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, di mana pemerintah Republik Indonesia pernah disibukkan dengan konflik dengan beberapa kelompok masyarakat. Yang pertama yaitu dengan kelompok GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, di mana Aceh ingin melepaskan diri dari Indonesia. Akan tetapi Indonesia enggan untuk melepas Aceh keluar dari Indonesia. Mau tidak mau, pemerintah Indonesia harus mati-matian mempertahankan Aceh agar tidak terjadi perpecahan. Konflik dengan GAM yang berakhir menyusul kesepakatan yang ditekan kedua belah pihak, di mana salah satunya menyepakati agar Aceh menjadi daerah otonomi khusus atau OTKHUS dengan penegakan hukum syariahnya. Di bumi Indonesia bagian timur juga terjadi konflik separatis tak kalah sengit, adalah kelompok RMS atau Republik Republik Maluku Selatan, dan Operasi Papua Merdeka atau OPM yang berjikabung melawan pemerintah demi lepas dari wilayah Indonesia. Aksi pemberontakan pun terjadi, namun berhasil dipadamkan oleh aparat TNI Polri sebagai garda terdepan pemerintahan Indonesia mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai tantangan, hambatan, dan gangguannya. Next, yang selanjutnya, dari ancaman atau kasus SARA tersebut terdapat tantangan yang tertuju pada pemerintah. Mengapa pemerintah? Karena pemerintah belum dapat mengatasi atau menanggulangi konflik melawan kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Tantangan bagi pemerintah yaitu harus mempertahankan NKRI. Pemerintah harus mengatasi kasus tersebut seperti GAM, OSUS, RMS, dan OPM, baik itu secara verbal maupun non-verbal, yang didasarkan pada pandangan sistemen tentang diri sendiri atau golongan. Tantangan bagi pemerintah yang sangat dikhawatirkan yaitu konflik antar golongan yang dapat memicu kepada kebencian dan berujung kepada perpecahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu peristiwa SARA yang terjadi di Indonesia adalah pemisahan atau keinginan suatu kelompok, suatu wilayah untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu ada Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, dan juga Operasi Papua Merdeka. Ketika wilayah itu merupakan sumber atau merupakan pelaku dari penghambat penyelesaian masalah, karena apabila dari pihak mereka tersendiri tidak ada keinginan untuk berdamai, tidak ada keinginan untuk mengakhiri protes, tidak ada keinginan untuk mengakhiri keinginan mereka untuk memisahkan diri dari NKRI, maka hal tersebut tidak akan selesai. Kejadian tersebut tidak akan selesai. Pemerintah juga memiliki tugas yang sangat penting, yaitu membujuk, juga memberikan upaya saran agar mereka tidak memisahkan diri dari NKRI. Bisa dengan cara yang baik seperti berdamai, bernegosiasi, atau mungkin ada beberapa yang menggunakan cara dengan melakukan perlawanan kembali agar kelak mereka menyerah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang menghambat penyelesaian peristiwa SARA ini adalah masyarakat itu sendiri atau pelaku SARA itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting agar masyarakat diberikan pendidikan, diberikan sosialisasi mengenai SARA ini.
lanjutan dari kasus tersebut, yang dimana apabila kasus tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan mengalami yaitu perpecahan, yang dimana agar mengalami perpecahan. Dengan begitu, agar tidak terjadinya perpecahan dari kasus tersebut, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi, yang dimana sikap toleransi dalam SARA dapat diartikan sikap peduli yang tetap dijalin antar sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh sikap yang harus dilakukan atau diterapkan dalam mengatasi keanekaragaman syara, yaitu pertama, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, yang dimana toleransi itu sikap peduli antar sesama, yaitu saling harga menghargai, hormat menghormati antar perbedaan yang ada. Kemudian, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik akibat syara, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus mengendalikan emosi, yaitu dengan mengendalikan emosi saat masalah terjadi dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga itu tidak memiliki sikap egois, karena sikap egois sangatlah tidak baik dalam mengatasi permasalahan. Bukannya masalah selesai, tetapi masalah akan menambah. Kemudian yang keempat, pastinya kita harus memiliki sikap toleransi. Yang pastinya kita harus memiliki sikap toleransi, itu harga menghargai, hormat menghormati antar perbedaan maupun hal apapun